Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Anija Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, terutama kegiatan pembelajaran daring kita ini ya nak ya, sehingga Ananda bisa memahami apa yang disampaikan dan bisa menjawab post testnya dengan sebaik-baiknya pula. Baik Ananda semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang terakhir masih ya, bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru SMA Islam Anija Medan. Kali ini kita membahas bagian yang kedua setelah kemarin kritik, ini mengenai esai, itu menilai karya melalui esai. Kemarin kita menilai karya melalui kritik. Baik, jadi ini mungkin menjadi materi yang terakhir. Nanti kalau sempat kita akan lanjutkan dengan unsur-unsur kebahasaan dari esai dan kritik itu ya nak ya. Baik, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi unsur kritik dan esai. Ya, yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis sistematika kritik dan esai. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu menganalisis kebahasaan. Nah, ini saya sampaikan tadi, kebahasaan, kritik dan esai. Sebenarnya ini idealnya kita buatkan pembahasan tersendiri, termasuk nanti sistematika juga ya nak ya. Tapi tidak apa-apa, Anda bisa baca di buku paket itu di halaman 208 dan 209, 210. Itu silakan Anda baca, karena kalau tidak sempat kita pelajari itu tetap masuk dalam ujian ya nak ya, karena itu yang harus kita tuntaskan di semester genap ini di kelas 12. Baik anak-anak sekalian, kita masuk dari definisi dulu ya, atau pengertian esai itu apa. Adalah karangan yang berupa prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, kalau penulis esai disebut dengan esais. Ya, esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan bisa juga bersifat formal. Ya, nak ya. Ya, kalau informal biasanya menggunakan bahasa percakapan dan biasanya itu menggunakan unsur sapaan saya ya. Seorang pengarang itu bisa bercerita, dia bisa menggunakan kata ganti saya, dan seolah-olah pengarang tersebut berbicara langsung dengan pembacanya. Nah, adapun yang formal ya, esai formal yaitu menggunakan pendekatan yang lebih serius. Pengarang mempergunakan semua persyaratan penulisan esai yang seperti disebutkan di halaman 208, yang 209, 210 tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya nak ya. Nah, silakan dibaca-baca. Baik. Tujuan penulisan esai adalah meyakinkan pembaca untuk percaya terhadap pendapat kita tentang sebuah kejadian. Menulis esai tidak perlu terlalu mendalam sampai pada teori-teori, cukup ringan saja dan tidak membatasi penggunaan bahasa yang sangat baku. Kalau dia esai ya nak ya, beda dengan kritik semalam ya. Ya, bahasa dalam esai boleh saja bahasa santai, yang penting segar, menarik dan meyakinkan. Apalagi dia esainya itu esai non formal. Nah, sedangkan tipe-tipe esai ya, itu ada esai deskriptif. Ya, esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja ya.
yang dapat menarik perhatian pengarang maupun pembaca masyarakat ya. Ia mendeskripsikan, ya bisa saja yang dideskripsikan itu sebuah rumah ya, sebuah sepatu dengan keunggulan-keunggulannya, tempat wisata, sekolah dan sebagainya. Yang dia esai deskriptif. Bisa juga dia esai yang berupa tajuk. Nah, kalau esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar ya. Biasanya tajuk rencana itu kan ya. Ada kan? Dan majalah juga ada. Nah, esai ini ya, tajuk ini ya. Ini sebenarnya mempunyai fungsi khusus, yaitu ya, fungsi khusus ya, yaitu merupakan pandangan ya, pandangan surat kabar ya, redaksi, tim redaksi ya, ataupun majalah ya, terhadap suatu topik dan isu yang sedang hangat-hangatnya dibahas di masyarakat. Dengan esai tajuk ya, surat kabar ataupun majalah ini ingin membentuk opini ya, nah ya, ingin membentuk opini yang kemudian dia salurkan kepada pembacanya. Jadi ingin membentuk opini pembaca juga gitu secara tidak langsung. Ya biasanya kalau esai tajuk ini bisa juga tidak dicantumkan nama penulisnya karena dia bersifat tim ya, yaitu tim redaksi. Berikutnya tipe esai berikutnya bisa dia cukilan watak ya. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan berbagai segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Lewat kutipan watak ataupun cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis ya. Sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi ya, bukan biografi ya. Ya, si penulis tadi hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Dia tidak lengkap. Misalnya keistimewaan Pak SBY atau keistimewaan Pak Gus Dur ya, presiden kita ya, salah satu presiden kita, Gus Dur. Nah, tapi hanya bagian tertentu saja, tidaklah panjang seperti biografi. Ada juga dia esai pribadi ya nak ya. Esai pribadi ini adalah hampir sama sebenarnya dengan cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut ya. Dalam hal ini penulisnya ya, dia menyatakan dirinya itu adalah saya biasanya, dan menceritakan kepada orang lain tentang hidupnya ya, pandangan hidupnya, dan membuka rahasia-rahasia, misalnya kalau ada rahasia suksesnya gitu ya, atau rahasia bisa menjadi juara, menang perlombaan dan seterusnya. Itu esai yang pribadi. Ada esai jenis reflektif. Nah, esai reflektif ini ditulis secara formal dengan nada yang serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup. Juga bisa tentang kematian, juga bisa tentang politik, juga bisa pendidikan, dan bisa juga dia hakikat manusia ya. Ya, ini biasanya reflektif ini ditunjukkan kepada orang-orang yang terpelajar ataupun kaum cendekiawan. Kemudian yang terakhir adalah esai kritik, yaitu penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Nah, ini kayak kritik sastra ini. Mirip fungsinya dengan kritik sastra ya. Misalnya dia seni itu bisa juga lukisan ya, bukan hanya tulisan ya. Lukisan bisa, tarian, pahat, patung, teater bisa juga ya, dan aneka ragam kesusastraan yang lainnya tentunya. Esai kritik bisa ditulis tentang
seni tradisional misalnya, pekerjaan seorang seniman pada masa lampau, ya. Kemudian dibandingkan dengan kehidupan masa sekarang, ya, seorang dalang misalnya kan, ya, ataupun seni kontemporer, ya, bagaimana perkembangan seni kontemporer yang kekinian, ya, bisa juga. Yang tujuannya tentu saja membangkitkan kesadaran pembaca, pikiran, perasaan, ya, dan tentu saja berasal dari pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni gitu, ya. Nah, biasanya ini disebut juga dengan kritik juga bisa. Baik. Berikutnya bagian esai secara umum itu dibagi 3, ya, sistematika esai. Yang bagian pendahuluan, tubuh esai, dan bagian akhir. Ya. Bagian pendahuluan itu berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasan dan pengantar tentang subjek yang akan dinilai oleh si penulis tersebut, ya. Kemudian kalau tubuh esai itu menyajikan seluruh informasi tentang subjek. Nah, bagian akhir memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai, atau menambahkan beberapa observasi tentang subjek yang dinilai oleh si penulis. Ini sistematika ataupun bagian dari esai. Nah, untuk ciri kebahasaan dan seterusnya silakan Anda baca di buku tadi, ya, ya, di halaman 208, 209 dan 210. Silahkan Anda baca. Nah, ini untuk kesempatan kita kali ini, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Dan ingat belajar, ya. Dan apa yang belum kita sempat tayangkan di video ini silakan dipelajari di buku paket untuk ujian semester genap tentunya. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau harus beraktivitas di luar rumah, perhatikan protokol kesehatan, ya, nak, ya. Dan sampai ketemu lagi. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.